Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan perkongsian firman Tuhan yang ringkas. Selamat pagi kepada para pendeta, dekan, penatua, serta saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, tanggal 19 yang lalu, yaitu pada bulan ini, melalui JPP Zone Pedalaman, telah mewujudkan satu program untuk menyalurkan firman Tuhan melalui khotbah yang ringkas untuk pengukuhan dan penyegaran iman rohani jemaat Tuhan. Tanggal 25 kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya membawa suatu judul yang berbunyi mengejar harta rohani. Baik, mari kita membaca dalam kitab Amsal pasal 2 ayat 4. Amsal pasal 2 ayat 4. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti memiliki impian, cita-cita dan keinginan dalam hidupnya. Ada orang yang bermimpi untuk menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang terkenal, dan sebagainya. Namun tidak semua impian dan keinginan itu boleh terwujud. Semua sangat bergantung pada usaha dan kerja keras masing-masing. Semakin kita mau berusaha dan bekerja keras, semakin kita dekat dengan impian dan cita-cita tersebut. Amsal pasal 14 ayat 23 berkata, dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Oleh karena itu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Itulah yang dikatakan oleh Raja Salomo dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 10. Tidak boleh ada istilah setengah-setengah dalam mengerjakan segala sesuatu bagi kita anak Tuhan. Seperti dalam Kolose pasal 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, demi memperoleh harta dunia yang sifatnya hanya sementara saja, semua orang rela melakukan apa saja dan mau membayar harga. Terlebih-lebih untuk harta rohani, seharusnya kita pun memiliki semangat yang sama, bahkan lebih daripada itu. Karena itu, harta rohani itu adalah jauh lebih berharga nilainya dan bersifat kekal adanya. Seperti dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 12, di mana Rasul Paulus berkata, kata Rasul Paulus, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengajarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudari, di sini Alkitab menasihati kita, yaitu Tuhan Yesus juga berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merosakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merosakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Oleh demikian, bagi kita sebagai umat Kristen adalah lebih bijak bila keberhasilan kita mendapatkan harta yang melimpah di dunia ini juga kita imbangi dengan keberhasilan kita memperoleh harta rohani. Karena 2 Korintus pasal 4 ayat 18 berkata, kata firman Tuhan, katanya, karena yang kelihatan adalah sementara, yang sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Oleh itu, apalah artinya seseorang hanya berjaya di dunia, memiliki harta yang melimpah di dunia, jika harta surgawi tidak didapatkannya. Oleh itu, marilah kita memiliki harta yang
rohani ini. Oleh demikian saudara, inilah firman ini, kita diberkati dan dibangunkan bersama-sama di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita berjumpa di kesempatan yang lain.